نويت صوم غد عن أداء فرض السهر رمضان هذه السنة فرضا لله تعالى رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladhina unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bainani minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana marisan aw ala safarin fa'idda min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikum yusra wa la yuridu bikum yusra walitukmilu iddata walitukabbirullahu ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqahu azim, shadaqahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita kekasih Allah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang senantiasa bisa menyelesaikan puasa bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa sekarang sudah menginjak peneman sahur hari keempat. Kita sudah sahur hari keempat. Mari kita niat bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardis sahri ramadhani hadis sanati fardhalillahi ta'ala. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Udara yang semakin panas di sekitar kita pada siang hari pas bulan Ramadan, Masya Allah. Tepat sekali, benar sekali dengan momen namanya yaitu Ramadan yang artinya membakar. Membakar semua apa yang keluar, kertas yang keluar terbakar. Saking panasnya ini. Sehingga ditambah dengan alif dan nun menjadi Ramadan yang akhirnya membakar semua dosa-dosa kita. Sering mereka ini dengan situasi panas, apalagi setelah jam 11 siang sampai jam 4 sore. Ini panasnya minta ampun. Selalu ada kata-kata dalam hatinya itu apa? Grundel, geresah, gelisah. Kok panas sekali? Dengan kata-kata seakan-akan ini ujian, seakan-akan tidak punya rasa ikhlas di dalam kita menjalankan puasa bulan Ramadan. Sudah kita niati dari awal, kita niat sekarang ini. Apapun yang terjadi, berusahalah untuk menahan segala apa yang diwajibkan dan diharuskan di dalam puasa Ramadan yang tidak akan membatalkannya. Mengekang hawa nafsu, melindungi segala sesuatu. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Ini kita tutup semua indera-indera yang kita punya dari segala apa, dari segala gelombang kemaksiatan di depan mata kita. Makanya ada tradisi kalau udah jam 4 sore itu ada tradisi yaitu jalan-jalan cari takjil atau dan yang lain-lainnya, cari sore. Hati-hati. Jangan sampai kita mencari sore malah yang kita dapatkan musibah. Saking ramenya bukan musibah kecelakaan, namun musibah yaitu zina mata, zina pendengaran dan segala yang membatalkan daripada puasa itu sendiri.
apapun yang kita lihat di depan kita, di depan mata kita, apabila itu aurat yang tidak tertutup, maka ini kemungkinan besar 50% atau 70% bahkan 100% akan bisa membatalkan puasa yang kita lakukan. Alangkah baiknya ketika kita memperbanyak membaca Al-Quran. Sebagaimana dirindukan surga, al-jannatu mustaqati ila arba'ati nasari. Pertama adalah dalil Quran, membaca Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Quran wa amalah. Sebaik-baiknya orang adalah membaca Al-Quran, mempelajarinya, kemudian mengamalkannya. Makanya tadarus sore setelah asar, itu tadarusan anak-anak, tadarus kita baca Al-Quran sebanyak-banyaknya, menambah amal pahala-pahala amaliyah yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam suatu ayat ini, bismillahirrahmanirrahim, syahrul ramadhana, bulan Ramadan adalah bulan alladzina unzila fi, yang di dalamnya diturunkan fihil Qur'anu, Al-Quran. Huda, sebagai petunjuk. Petunjuk siapa? Linnasi wa bayyinati. Petunjuk bagi manusia, wa bayyinati, dan penjelasan-penjelasannya. Jadi petunjuk buat manusia dan penjelasan-penjelasan. Makanya di sini perlu sekali dipelajari Al-Quran itu di bulan Ramadan ini. Penafsirannya dioncei sedemikian rupa sehingga kita bisa paham, tidak gagal fokus. Minal huda, mengenai petunjuk atau furiyah itu, wal furqan, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Quran mengajarkan semua ini, terutama di bulan Ramadan, perlu dioncekin, dibahas sedalam-dalamnya. Di bulan Ramadan ini kita tingkatkan bukan hanya menahan nafsu saja, tetapi menahan segala apa yang bergejolak keluarnya kita dari rel agama kita. Misalkan banyak sekali aliran-aliran atau mungkin suatu hal yang di situ intinya bahwa puasa Ramadan itu untuk apa? Untuk itu tidak ada gunanya dan dedek mengek. Kita tetap pada keyakinan apa yang di dalam Al-Quran dijelaskan, bahwa di sini disebutkan syahrul Ramadan itu hukumnya adalah wajib. Sebagaimana ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Kalau kita bertakwa, diwajibkan kita untuk puasa Ramadan. Ini orang lain boleh bilang kepada kita karena mereka nggak puasa. Itu memancing emosi kita, tidak usah terpancing emosi antum hanya karena perbedaan pendapat yang akan membatalkan puasa kita. Sebagaimana Ashabul Kahfi ketika tidak suka dengan pemerintahan pada waktu itu, dia ngungsi ke gua. Kita ambil ini hikmah di balik ini semua. Ketika kita daripada batal puasa kita, lebih baik kita menjauh. Lebih baik kita ambil air wudhu, ambil Al-Quran, pelajari bersama penafsirannya. Akan lebih berharga, akan lebih afdal, dan Allah akan memberkati. Satu huruf ini merupakan suatu hal pahalanya luar biasa. Kalau kita baca satu juz satu hari, Masya Allah. Kalau kita baca, sering kita ngikut tadarus, Allah akan berikan segala suatu kecukupan buat kita. Wa may yatawakkal 'ala fahuwa hasbuh, innallaha baliul amru. Qad ja'alahu likulli syai'in qadra. Kemudian di sini sebutkan minal huda wa furqan, mengenai petunjuk sudah ada penjelasan, wal furqan, dan yang bisa membedakan antara hak dan batil. Ketika kita keluar bulan Ramadan, ada sesuatu barang ini di depan kita, mau kita ambil, kemudian mau kita sembunyiin karena kebiasaan kita mengambil suatu barang yang bukan milik hak kita, kita ambil. Di bulan Ramadan kita ngekang ini. Kita ambil, mikir dulu. Karena apa?
Karena kita menahan segala hawa nafsu yang ada. Kita di sini disebutkan wal furqan. Bisa membedakan antara hak dan batil. Ini bukan milik kita, makanya kita jauhi. Dari sini semua ini kita ambil hikmah, pendidikan yang luar biasa, ajaran yang luar biasa, baik secara dari alam maupun non alam. Apa yang kita pelajari di sini merupakan suatu hal yang paling bermakna, momen yang paling menguntungkan buat kita. Apa? Menjauhi dari segala hal yang bersifat batil. Wa qul ja'aku wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Faman syahida, barang siapa syahida menyaksikan minkum di antara kalian syahru, bulan itu, artinya apa? Faman syahida minkum syahru, artinya kalau si kita diberikan umur panjang untuk bisa menikmati atau menyambut datangnya bulan Ramadan, artinya kita diwajibkan falyasum, maka berpuasalah. Tidak ada alasan untuk enggak berpuasa, karena hukumnya adalah wajib. Jadi kita diharuskan untuk berpuasa. Kalau kita diberikan umur panjang, kita minta umur panjang. Dari kemarin kita minta umur panjang. Dari mulai kita bulan Rajab, bulan Sya'ban, kemudian dari bulan Sya'ban, bulan Rajab kita sudah minta, Allahumma barik lana fima Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadana. Dari bulan ini, bulan Rajab ini kita mohon kepada Allah agar kita bisa menyaksikan bulan Ramadan. Sekarang kita menyaksikan bulan Ramadan, maka dari situ wajiblah kita di sini falyasum, yaitu berpuasa. Wa man kana marido, dan barang siapa kana marido, kok sakit, au ala safari, atau dalam perjalanan. Jadi antum kalau kita dalam keadaan kita sakit, di sini sebutkan kana maridon au ala safar, atau di dalam suatu perjalanan, faida, maka diwajibkan kita untuk membayar yang dinamakan atau menggenapi daripada bilangan itu. Kan karena sakit atau dalam perjalanan kita tidak puasa, maka kita diwajibkan membayar denda atau kafarah. Kemudian nanti setelah bulan Ramadan kita harus membayarnya puasa ini untuk mengenapi bilangannya. Di sini sebutkan faman syahida minkum syahri falyasum wa man kana maridun au ala safarin fa'idah. Min ayatin ukhar, pada hari-hari yang lain, yaitu hari yang lain di luar Ramadan. Yuridullahu, Allah menghendaki bikum, bagi kalian, yusra, kemudahan, adanya yaitu ruksyah. Wala yuridu, dan tidak menghendaki bikum usra, bagi kalian kesukaran. Allah menghendaki, Allah tidak menyulitkan kita. Makanya apapun yang terjadi, percayalah, di dalam kehidupan kita, percayalah bahwa Allah mengatur semuanya ini. Allah mengatur rezeki kita. Allah mengatur segalanya apa yang terjadi pada diri kita. Walitukmilu, dan hendaklah kamu mencukupkan iddah, bilangan atau hari puasa, walitukabbirullahu, dan mengagungkan ala mahadakum, atas petunjuk diberikan pada kalian, wala'allakum tashkurun, agar kalian bisa mensyukuri nikmat Allah. Di dalam kita mensyukuri nikmat Allah, baik itu nikmat fitriyah, nikmat ukhwariyah, nikmat ikhtiariyah, nikmat diniyah, nikmat alamah, 5 nikmat kita bisa mensyukuri. Waskuru lillahi in kuntum iya ta'budun, maka kita menjadi golongan hamba Allah yang beriman dan takwa Allah. Yang takwa Allah artinya apa? Bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Kita diberikan bisa menjalankan puasa Ramadan, nggak terasa sekarang sudah masuk syaur hari keempat. Ini sudah merupakan syukur, nikmat yang luar biasa atas kesehatan pada diri kita yang masih sekarang ini diberikan kesehatan luar biasa. Dan semoga kesehatan ini berjalan berangsur terus sampai nanti selesai hari terakhir daripada ibadah bulan Ramadan itu. Makanya
Untuk menghindari hal seperti itu ada tolaknya. Kunci tolaknya adalah berbanyak sedekah. Dengan sedekah apa yang kita lakukan? Dengan ikhlas ridha. Kunafa wa yuqimus shalah wa tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Ini merupakan suatu hal tolak balak yang nomor satu. Yang Allah berikan kunci ini pada hambanya. Kalau kamu ingin selamat dunia akhirat, berbanyak sedekah. Sedekahnya dijaga, jangan sampai lepas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ikhlas, lebih-lebih di bulan Ramadan ini, kita bisa menjamu mereka-mereka yang buka puasa. Di dalam bulan Ramadan ini tidak hanya anak yatim, fakir, miskin, tidak. Intinya ketika kita bisa menjamu mereka yang buka puasa, maka pahala kita adalah sebagaimana kita orang puasa itu satu hari itu masuk dalam pahala kita. Kalau kita bisa menjamu buka puasa orang 10 sama dengan kita 10 orang berpuasa untuk kita. Makanya sedekah perbanyak apalagi di bulan Ramadan ini sudah disebutkan di sini dengan ayat-ayat Allah seperti itu, maka perbanyaklah amaliah-amaliah yang kita lakukan. Karena dalam Ramadan ini Masya Allah di situ disebutkan sering kita itu berdoa buka puasa bulan Ramadan, namun kita lupa untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita ingat, sering kita buka puasa, doa buka puasa, namun kita lupa minta kepada Allah. Ketika kita buka puasa, apa yang kita ucapkan? Allahumma laka suntu wa bika amantu wa ala rizqa abdartu, dengan rezekimu ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Setelah ini mohon kepada Allah. Mohon kepada Allah, mintalah apa? Minta rezeki, monggo. Minta pengen kaya, monggo. Minta bisa beli mobil, silahkan. Minta bisa lunas hutang, silahkan. Mohonlah, ini kesempatan kita. Mohon kepada Allah. Allah perintahkan kita untuk puasa. Allah perintahkan kita untuk menjaga segala hawa nafsu yang ada. Sudah kita jalankan. Sudah kita lakukan. Kemudian kita ganti, kita minta sama Allah. Apakah Allah benci dengan hambanya yang minta? Justru Allah sayang kepada hambanya, suka minta kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'asy-syabirin. Wahai hamba-hambaku yang beriman, mintalah tolong kamu kepadaku. Allah justru senang kalau kita minta. Maka di bulan Ramadan ini penting buat kita. Dengan ayat Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi. Dengan ayat yang sudah jelas seperti ini, kewajiban kita untuk menjalankan ibadah bulan Ramadan. Maka ketika buka puasa bulan Ramadan, ketika kita mau buka puasa, Allahumma laka suntu wa bika amantu wa ala rizqika afdartu birahmatika ya arhamar rahimin. Habis itu minta, ya Allah, berikan aku rezeki berlimpah. Ya Allah, berikanlah aku hutang amanahku lunas. Ya Allah, kesempatan. Apapun yang kita minta di sini, kesempatan kita mohon. Rata-rata tidak. Mereka yang buka puasa, hanya buka puasa. Allahumma laka suntu wa bika amantu wa ala rizqika abdaqtu birahmatika ya arhamar rahimin. Selesai, langsung makan. Nggak minta apa-apa. Maka bagaimana Allah memberikan kepada kita kalau kita tidak minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Masyirat muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah. Inilah makna daripada niat kita. Nawaitu syamaghotin an adai fardisari Ramadhani hadis sanati fardalillahi ta'ala. Dan makna ketika kita mau buka puasa, kemudian mohon kepada Allah segala sesuatu yang kita minta. Jangan ditinggalkan. Kita sudah menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan atas perintah Allah sebagai hamba Allah yang beriman, yang bertakwa. Maka sudah hak kita untuk minta kepada Allah. Ya Allah, aku sudah menjalankan segala apa yang kau perintahkan ya Allah. Hari ini aku juga mohon kepadamu ya Allah. Berikan aku rezeki. Berikan aku iman yang kuat. Berikan aku kekuatan. Ampunilah dosa-dosaku. Apa yang kita minta, mohon kepada Allah. Kesempatan di bulan Ramadan ini, Masya Allah, semua
Allah akan prioritaskan buat hamba Allah yang berpuasa. Buat hamba Allah yang tidak berpuasa, meninggalkan sholat, itu urusan lain, itu urusan Allah. Masyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hal seperti ini kita kaji terus-menerus sebagai kultum peneman kita waktu kita syahur. Mudah-mudahan puasa kita sehari penuh selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bittaqwallah wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.